Ya, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan tentang kasih tak bersyarat, dan firman Tuhan pada malam hari ini saya beri tema yaitu Allah yang berjalan di atas kemustahilan. Dan sebagai ayat yang akan melandasi firman Tuhan ini, kita akan baca lagi di dalam surat Efesus, yaitu pasal 3 ayat 18 dan 19. Surat Efesus pasal 3 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan mengatakan, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah." Nah, saudara, beberapa hari yang lalu, beberapa hari ke belakang, kita pernah membahas betapa dalamnya kasih Allah. Kemudian beberapa hari yang lalu saya membahas betapa lebarnya kasih Allah. Nah, saya mau mengingatkan saja sedikit sepintas selalu apa yang dimaksud dengan lebar. Apa yang dimaksud dengan lebar? Nah, di sini lebar itu berbicara bahwa kasih Kristus itu, bahwa kasih Allah itu, bahwa Allah itu sanggup mengcover seluruh aspek hidup kita. Apa yang dimaksud dengan aspek hidup? Ada banyak aspek hidup kita. Rumah tangga kita, keuangan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, usaha kita, kesehatan kita, hubungan sosial kita, pelayanan kita, dan lain sebagainya. Dan ini adalah hal-hal yang paling banyak mengkhawatirkan manusia. Hal-hal yang paling banyak dipikirkan oleh orang-orang, ini adalah hal yang paling mengkhawatirkan. Terlebih lagi pada saat sekarang ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, malam hari ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan betapa panjangnya kasih Kristus. Apa yang dimaksud panjang di sini? Apa yang dimaksud dengan panjang kasih Kristus? Betapa panjangnya kasih Kristus, betapa panjangnya kasih Tuhan. Nah, di dalam kitab Yeremia 31 ayat 3, itu firman Tuhan mengatakan, mungkin Pak En bisa tolong, ya, Yeremia 31 ayat 3 yang mengatakan, "Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Sekali lagi, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dikatakan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Ini berbicara tentang betapa panjangnya kasih Kristus. Betapa panjangnya kasih Tuhan itu. Dan dia katakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, menurut pandangan manusia, jauh itu artinya sesuatu yang ada di depan kita, yang tidak kelihatan karena jauh. Sesuatu yang ada di depan kita yang belum nampak. Nah, itu menurut pandangan manusia, jauh. Dan manusia itu pada dasarnya selalu ingin tahu akan apa yang ada di depan kita. Manusia selalu ingin tahu bagaimana masa depan kita, betul? Banyak orang-orang, ya, saya harap anak-anak Tuhan tidak sih ya. Banyak orang-orang yang pergi ke peramal,
gitu kan. Pengen tahu masa depan kita. Apa yang harus kita perbuat, gitu. Nah, ini adalah naluri orang, yaitu selalu ingin tahu. Itu adalah insting daripada manusia. Nah, Bapak Ibu, satu kasih karunia kalau Tuhan tidak memberitahu apa yang akan terjadi di depan. Satu kasih karunia kalau Tuhan tidak kasih tahu apa yang akan kita hadapi di masa-masa yang akan datang. Yang penting apa? Yang penting Allah tahu. Yang penting itu Tuhan tahu. Dikatakan bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Nah, saudara, di dalam Yeremia 29 ayat 11, kita akan baca satu ayat lagi, Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, saudara, tadi dikatakan bahwa satu kasih karunia kalau Tuhan tidak memberitahu apa yang akan terjadi di depan kita. Satu kasih karunia kalau Tuhan tidak memberitahu apa yang harus kita hadapi di masa-masa yang akan datang. Kenapa Bapak Ibu? Kalau Tuhan kasih tahu apa yang akan terjadi di depan, kalau Tuhan kasih tahu, memberitahu kita apa yang akan kita hadapi ke depan, Bapak Ibu, saya yakin tidak mungkin dapat menghadapinya. Bapak Ibu tidak mungkin akan bisa menjalaninya. Mungkin akan menjadi takut. Bapak Ibu mungkin akan menjadi gelisah. Bapak Ibu mungkin akan menjadi khawatir. Bapak Ibu mungkin akan menjadi gentar di dalam menghadapinya. Di dalam menghadapi hidup ini. Sehingga di dalam Matius 6 ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Firman Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kita tidak perlu tahu akan masa yang akan datang. Kita tidak perlu tahu, dan Tuhan tidak kasih tahu. Ini satu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita tidak mengetahui. Nah, kalau kita tahu di depan ada badai, kalau kita tahu di depan itu akan ada masalah, kalau kita tahu di depan itu akan ada kejadian-kejadian yang menakutkan, pastilah kita tidak akan sanggup menghadapi. Satu kasih karunia kalau Tuhan tidak memberitahu semuanya ini. Tapi yang pasti Tuhan tahu. Tuhan yang akan memelihara kita. Karena Dia adalah Allah pemelihara. Dia adalah Allah yang memelihara hidup kita. Dia adalah Allah yang mengcover seluruh kehidupan kita. Dia adalah Allah yang mengcover seluruh aspek hidup kita. Nah, kalau Tuhan tahu, maka saudara, maka kita akan aman. Dan kita akan tinggal tetap di dalam kasih dan dalam perlindungan. Jadi dikatakan di dalam firman Tuhan Yeremia 29 ayat 11 tadi, bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kita kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, kita tidak perlu tahu apa yang akan terjadi hari besok. Masa depan kita tidak usah tahu.
Tapi yang pasti, saudara, bahwa Allah tahu. Yang pasti bahwa Tuhan tahu kan masa depan kita. Yang penting itu adalah hasil akhirnya, saudara. Nah, ada satu kalimat yang mengatakan bahwa Christianity begin with the finish line. Bahwa kekristenan itu dimulai dengan garis hasil akhir. Dengan garis akhir. Nah, garis akhirnya apa, saudara? Dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11, garis akhirnya adalah masa depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang cerah. Hari depan yang penuh dengan harapan. Ketika kita masih tinggal di dunia ini, hari depan yang penuh dengan harapan, bahwa ketika kita sudah menjadi anak-anaknya dan menjadi ahli waris dari kerajaan surga, untuk masuk dan hidup di dalam kekekalan yang abadi, yaitu di langit baru dan di bumi baru, di Yerusalem baru. Itu harapan kita. Itu harapan masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi ketika kita masih ada di dunia ini, kita memiliki satu masa harapan, tetapi ketika kita di dunia yang akan datang, kita memiliki satu harapan bahwa kita akan masuk dalam satu kekekalan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang mendengarkan firman Tuhan di Zoom malam hari ini, ada satu kisah di dalam Alkitab yang menggambarkan, yang menyatakan bahwa Allah, bahwa Tuhan itu berkuasa atas seluruh kehidupan. Tuhan yang berjalan di atas segala kemustahilan kita. Tuhan yang supranatural dan supernatural itu yang berjalan di depan kita. Tuhan yang maha kuasa yang berjalan di depan. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 perikop ini. Tetapi mungkin saya akan batasi aja sampai ayat yang 27. Nah, dikatakan bahwa judul perikop ini adalah Yesus berjalan di atas air. Di dalam ayat 22 dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Kemudian di ayat 24 dikatakan bahwa ya, bisa Pak Hen, tolong ditayangkan. Ya. Oke, ayat 24 dikatakan perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Kemudian ayat 27 dikatakan, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Kemudian ayat 27 dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, saya berhenti dulu sampai sini saja cukup. Nah, Bapak Ibu, jangan pernah kita berpikir bahwa kalau kita ikut Tuhan, maka segala sesuatu masalah yang ada di hadapan kita itu selesai.
Segala sesuatu yang ada di depan kita itu berakhir. Segala persoalan hidup, segala problema hidup, segala kesulitan hidup, segala kesukaran hidup, itu akan selesai. Tidak. Tuhan tidak pernah menjanjikan hal itu. Bahkan, kalau kita sadari, hari-hari ini adalah hari-hari yang sedang kita jalani. Semakin hari semakin sulit. Semakin hari semakin sukar. Dan ini menjadi masalah baru. Ini menjadi problem baru dengan adanya pandemi COVID ini. Sehingga kita harus hidup dalam satu tatanan yang baru di era new normal. Ini semua adalah kegenapan daripada janji itu. Bahwa hari-hari ini akan semakin jahat. Dan dunia ini akan menjadi semakin gelap dan menuju kepada kehancuran. Nah, saudara, kita saat ini sudah ada di ujung senja. Dan sebentar lagi kita menuju pada suatu kegelapan. Tapi yang pasti, masa depan kita, hari depan kita adalah hari yang penuh dengan harapan. Baik di dunia yang sekarang kita jalan, maupun di dunia yang akan datang. Di surga yang baru, di langit baru dan bumi baru, di Yerusalem baru. Nah, Bapak Ibu dan saudara semuanya, kemudian di ayat 22 dikatakan, sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Saudara, siapa yang menyuruh? Siapa yang memerintahkan untuk naik perahu dan mendahulunya ke seberang? Tuhan Yesus bukan? Ya, Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus tahu kalau ke depan itu akan ada badai? Pasti tahu. Tapi kenapa disuruh? Kenapa Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang? Seharusnya kalau tahu akan ada badai, kalau akan ada badai, jangan pergi dong. Tapi kenapa Tuhan Yesus memerintahkan untuk mendahuluinya ke seberang? Ini yang sering menjadi pertanyaan. Yang menjadi pertanyaan kita. Kenapa ya aku sudah melayani, tapi kok aku dapat masalah seperti ini? Kenapa ya aku sudah berdoa, tetapi aku tetap saja mengalami problema? Mengapa aku sudah dekat dengan Tuhan, tetapi mengalami kesulitan? Ini yang menjadi pertanyaan banyak orang, saudara. Saudara, ada satu lagu yang mengatakan bahwa Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat kita menyembah. Saudara, jangan kita menyerah. Jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan nyata bagi yang setia
dan yang percaya. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit itu selalu biru. Tetapi dia berjanji bahwa dia selalu menyertai. Tuhan tidak pernah berjanji jalan itu selalu rata. Tapi dia berjanji bahwa dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Mukjizat Tuhan itu ada ketika saat kita menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Bahwa mukjizat itu nyata bagi kita yang setia dan percaya. Nah, saudara, kemudian di ayat 23 dikatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saudara, ayat ini mengajarkan kita, ini yang selalu Yesus lakukan ketika melakukan pelayanan di dunia. Yesus berdoa kepada Bapa. Yesus selalu menjalin hubungan dengan Bapa dan tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dan dia selalu meminta kekuatan dari Bapa di dalam menjalankan tugas, di dalam menjalankan misinya, pelayanannya. Nah, Bapak Ibu, sudahkah kita mengikuti teladan dari Yesus? Dan berdoa dan memberikan waktu kita bersama-sama dengan Tuhan setiap hari. So, ini yang Tuhan Yesus lakukan. Karena pada saat kita berdoa, pada saat kita intim dengan Tuhan, pada saat kita bergaul karib dengan Tuhan, pada saat kita mencari wajah, maka kita akan memiliki satu kekuatan untuk kita dapat menjalani, untuk kita dapat menghadapi segala badai kehidupan yang menetap. Untuk kita bisa melewati segala persoalan, segala masalah, segala kesulitan hidup yang ada di depan. Kita perlu berdoa. Dan Tuhan akan memberikan satu kekuatan kepada kita. Dia berjanji akan memberikan satu kekuatan kepada kita. Kemudian saudara di ayat 24 dikatakan, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Saudara, hidup ini bagaikan sebuah kapal yang sedang mengarungi samudra. Kita tidak tahu kapan gelombang besar akan datang. Kita tidak tahu kapan angin taufan akan melanda kapal. Badai dan badai silih berganti dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saat ini saya tidak tahu badai apa yang ada di hidup saudara. Apakah itu badai rumah tangga? Apakah itu badai mengenai finansial saudara? Apakah itu badai mengenai pekerjaan? Apakah bisnis saudara sedang mengalami badai? Apakah usaha saudara saat ini sedang mengalami badai? Atau kan itu badai kesehatan? Mungkin saudara sedang mengalami satu sakit penyakit. Itu adalah badai. Apakah di dalam pelayanan saudara saat ini sedang mengalami satu badai? Ada banyak badai-badai yang melanda hidup. Seperti murid-muridnya ketika ada di dalam perahu, dia diombang-ambingkan oleh gelombang, oleh angin sakal. Demikian juga hidup kita. Ada banyak badai di hadapan, ada banyak masalah di hadapan. Nah, kalau ada masalah di dalam hidup ini, tujuannya apa?
Kalau ada badai di dalam hidup ini, tujuannya apa? Bukan Tuhan mau menguji kita. Bukan kita mau membuktikan diri kita tentang iman kita. Dia tahu siapa kita. Dia mengerti benar keadaan kita. Dia mengerti benar keberadaan kita, eksistensi kita. Dia tahu tentang kita, sedetil-detilnya. Dia tahu tentang kita. Tuhan tahu tentang kita, bahkan dia lebih tahu daripada kita. Nah, saudara, banyak hamba Tuhan membahas perikop ini, membahas perikop Matius pasal 16 ayat 22 ini. Itu berbicara tentang iman Petrus. Betul kan? Padahal judulnya adalah Yesus berjalan di atas air. Tapi selama ini yang saya dengar adalah dia berbicara tentang iman Petrus. Kamu sih jadinya salah. Kamu kurang beriman sih. Imannya nggak teguh kamu. Lihat angin. Jadi kamu tenggelam. Imannya kecil. Selalu kita tertuduh terus. Tapi saudara, ketika kita mengalami masalah, saat kita harus menghadapi badai di dalam kehidupan kita, sebetulnya Tuhan sedang menyatakan sesuatu. Ketika kita menghadapi badai dalam kehidupan kita, Tuhan sedang menyatakan pewahyuan kepada kita. Ketika kita menghadapi masalah, Tuhan ingin menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan ingin menyatakan kemahakuasaannya kepada kita. Tuhan ingin menyatakan bahwa aku ini Tuhan yang berjalan di atas segala kemustahilan. Tuhan ingin menyatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya pernah bersaksi kemarin. Bagi saya ini adalah satu kemustahilan. Ya kan? Saya pernah bersaksi bahwa saya memiliki sebidang tanah di gunung. Saya hanya satu kali ketika transaksi tempo hari. Tetapi setelah itu saya tidak pernah ke sana lagi. Udah berpuluh-puluh tahun. Dan saya nggak tahu letaknya di mana juga nggak tahu. Tapi saya hanya memiliki sebuah surat, yaitu akte jual beli. Keluarga saya nggak ada yang tahu, istri nggak tahu, anak-anak juga nggak tahu. Bahkan temannya nggak tahu. Dan itu di atas gunung. Nah, saudara, di saat-saat sekarang ini, ketika properti yang sedang rumah-rumah yang bagus, perumahan-perumahan aja dijual, ya penjualannya agak menurun, saya pikir apalagi di gunung. Sesuatu yang mustahil. Siapa yang mau beli? Tapi saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, kalau saya boleh meminta perkenanan-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah tanah ini boleh saya jual. Dan saya minta, Tuhan, jangan panggil saya sebelum tanah ini terjual. Artinya jangan saya panggil saya pulang dulu sebelum ini. Karena siapa yang bisa beresinnya? Nggak ada yang beresinnya. Mungkin dianggap lupa dan ya jadi tanah yang bertuan tapi tidak ada tuannya seperti itu. Itu menurut saya ada satu kemustahilan. Di saat sulit, di saat ekonomi, penjualan properti menurun,
lokasi di sebuah gunung yang tidak ada orang tahu, dan buat apa gitu, investasi juga buat apa saat-saat sekarang. Tapi Tuhan jawab doa saya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika bersandar kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan, bagi Tuhan kok tidak ada yang mustahil. Dan saya katakan, Tuhan, Engkau yang berjalan di atas air, Engkau yang berjalan di atas mustahilan. Karena apa, saudara? Karena tidak ada seorang pun yang bisa berjalan di atas air. Manusia mana yang bisa berjalan di atas air? Tidak ada. Nah, itu adalah satu kemustahilan, dan Tuhan berjalan di atas air. Dia berjalan di atas segala kemustahilan. Boleh tunjukkan pada saya siapa yang bisa berjalan di atas air? Enggak ada. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia berkuasa. Dia berkuasa atas alam semesta. Sebetulnya ada lagi cerita tentang bagaimana Tuhan menenangkan angin ribut. Tapi saya bahas firman Tuhan mengenai kemahakuasaan Tuhan. Kalau dia bisa berjalan di atas air, ini ada suatu kemustahilan, dan Tuhan sedang berjalan di atas segala kemustahilan. Kemudian saudara, di ayat yang ke-25 dikatakan bahwa kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah, saudara, di saat-saat saudara sedang mengalami badai, Tuhan mau berbicara kepada saudara. Tuhan Yesus mau datang dan menyumpai saudara. Tuhan mau berbicara dan menyatakan dirinya kepada saudara. Tuhan mau menyatakan pewahyuannya kepada saudara. Tuhan mau menyatakan kemahakuasaannya kepada saudara. Saudara, dikatakan saat jam 3 malam. Kenapa saudara jam 3 malam? Karena ini adalah malam yang paling gelap. Jam 3 malam, Tuhan Yesus datang. Di saat-saat di dalam kegelapan hidup saudara, dia datang. Yesus datang. Dia datang, dan dia tidak pernah tidak datang. Dia dikatakan bahwa dia berjalan di atas air. Nah, saudara, di sini Tuhan sedang menyatakan diri. Tuhan sedang mewahyukan dirinya. Tuhan sedang menyatakan dirinya. Aku, Tuhan yang berjalan di atas air. Aku, Tuhan yang berjalan di atas kemustahilan. Aku, Tuhan yang berkuasa atas badai. Apapun badai yang datang di dalam hidup saudara, Tuhan berkuasa atas badai. Apapun yang menjadi kemustahilan di dalam hidup saudara, Tuhan sedang berjalan di atas segala kemustahilan. Kenapa jam 3? Dikatakan Yesus datang dan berjalan di atas air. Artinya apa, saudara? Artinya Tuhan Yesus sedang mau berkata, di tengah kegelapan, di tempat yang paling gelap hidupmu, dia datang. Saudara, tidak ada kegelapan yang dapat menguasai hidup. Dikatakan di dalam Wahyu 22 ayat 16. Dalam Wahyu 22 ayat 16, ini adalah kitab terakhir
Dan ini adalah pasal yang terakhir di dalam Alkitab. Di situ dikatakan bahwa Wahyu 22 ayat 6. Akulah tunas Daud. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud. Bintang timur yang gilang gemilang. Jadi Bapak Ibu, tujuannya apa? Kalau Bapak Ibu mengalami masalah di dalam hidup. Tujuannya apa kalau Bapak Ibu mengalami badai di dalam? Artinya Tuhan sedang menyatakan dirinya kepada Bapak Ibu. Tuhan sedang mewahyukan hidupnya kepada Bapak Ibu. Karena Tuhan mengasihi kita sepanjang dan sejauh perjalanan hidup. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dan ingin melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ini ayat yang luar biasa. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepada Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah jauh. Dari jauh dia sudah menampakkan diri. Dia tidak pernah jauh. Dan dia tidak pernah menjauhkan diri daripada kita. Tetapi kita, kadang-kadang manusia yang menjauhkan diri daripada Tuhan. Saudara, Tuhan mengasihi kita sepanjang dan sejauh perjalanan hidup. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepada aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setia kepadamu. Ini ayat yang luar biasa. Tuhan tidak pernah jauh. Dia tidak pernah menjauhkan diri daripada. Dia bahkan dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Inilah kasih Tuhan itu. Tuhan mengasihi kita sepanjang dan sejauh perjalanan hidup. Begitu besar kasih Tuhan buat kita. Apalagi yang harus kita takut? Di ayat yang 27 dikatakan, sebagai penutup dikatakan, Yesus berkata, tenanglah. Aku ini Tuhan yang berjalan di atas kemustahil. Aku ini Tuhan yang berkuasa atas segala badai. Aku ini Tuhan yang berkuasa atas seluruh hidup, atas segala keberadaan, atas segala eksistensi. Janganlah takut. Jangan takut. Satu firman Tuhan yang sebagai penutup yang akan menguatkan hati. Yesus berkata, tenanglah. Aku ini. Jangan takut. Mungkin sampai di sini, Pak Hen, firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini. Barangkali ada yang mau menambahkan, silakan. Tuhan Yesus memberkati.